Sobat VC, Presiden Prabowo memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk segera mengkaji beberapa opsi dan skema untuk menyelamatkan Sritex. Prioritas pemerintah saat ini adalah menyelamatkan karyawan Sritex dari ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemerintah akan segera mengambil langkah-langkah agar operasional perusahaan tetap berjalan dan pekerja bisa diselamatkan dari PHK. Memangnya, ada apa dengan Sritex dan mengapa pemerintah membuat berbagai skema untuk menyelamatkan dari kepailitan? Mari kita bedah bisnis Sritex, perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. Sritex didirikan oleh H.M. Lukminto pada tahun 1966 di Solo, Jawa Tengah, sebagai sebuah toko kain kecil di Pasar Klewer. Perusahaan tersebut terus berkembang dan membuka pabrik cetak pertamanya yang menghasilkan kain putih dan berwarna di Solo pada tahun 1968. Kemudian terdaftar dalam Kementerian Perdagangan sebagai perseroan terbatas pada tahun 1978. Terus melakukan ekspansi bisnis, perusahaan mendirikan pabrik tenun pertama di tahun 1982 dan memperluas pabrik dengan 4 lini produksi, yaitu pemintalan, penenunan, sentuhan akhir, dan busana dalam satu atap. Masa kejayaan Sritex dimulai pada tahun 1994 saat menjadi produsen seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman. Kejayaan perusahaan garmen tersebut tak berhenti. Bahkan, Sritex selamat dari krisis moneter pada tahun 1998 dan berhasil melipat gandakan pertumbuhannya sampai 8 kali lipat dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada tahun 1992. Salah satu keunggulan Sritex adalah kemampuannya memproduksi seragam militer berkualitas tinggi. Selain memenuhi kebutuhan domestik untuk TNI, Sritex juga dipercaya oleh lebih dari 30 negara, termasuk Jerman, Uni Emirat Arab, dan negara-negara di kawasan Asia, Afrika, dan produsen seragam militer untuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Produk seragam militer mereka terkenal karena fitur seperti tahan api dan anti peluru, menjadikan pilihan utama untuk kebutuhan militer internasional. Tahun 2019 menjadi puncak kejayaan Sritex. Perusahaan mencatat pendapatan hingga 1,2 miliar USD atau sekitar 17 triliun rupiah, dengan laba bersih sebesar 681 miliar rupiah. Dengan kapasitas produksi yang terus meningkat, Sritex menjadi simbol kesuksesan industri tekstil Indonesia, memperkuat posisinya di pasar global. Sayangnya, kondisi keuangan Sritex memburuk drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, perusahaan tercatat memiliki utang lebih dari 1,3 miliar USD atau sekitar 20 triliun rupiah kepada sejumlah kreditur. OJK mencatat Sritex memiliki utang pada 27 bank dan 3 multifinance. Outstanding pada bank 14,64 triliun rupiah dan 0,2 triliun rupiah. Secara total, utang Sritex ke 30 pihak mencapai 14,84 triliun rupiah. Berdasarkan putusan dengan nomor perkara 2-homologasi-2024-PN Niaga Semarang, Sritex, PT Sinar Panjajaya, PT Bitratex Industries, dan PT Primayuda Mandiri Jaya telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Barat Rayon selaku pemohon berdasarkan putusan homologasi tanggal 25 Januari 2022. Selain itu, pengadilan juga menyatakan batal putusan Pengadilan Niaga Semarang nomor 12-PDT-sus-PKPU-2021-PN-Niaga-SMG tanggal 25 Januari 2022 mengenai pengesahan rencana perdamaian atau homologasi. Sritex pun bersama dengan 3 anak usaha
saat ini telah mengajukan kasasi terkait putusan pilot dari PN Semarang. Kemunduran Sritek sebenarnya sudah terlihat sejak 2019. Beberapa faktor utama yang berkontribusi adalah adanya pandemi dan perang antara Rusia dan Ukraina. Berdasarkan catatan bisnis, kinerja Sritek sampai dengan paruh pertama tahun ini masih terdampak kondisi perang Rusia-Ukraina, serta tingginya inflasi dan suku bunga global. Hal tersebut menjadi pemberat atas beban utang yang tidak diiringi dengan peningkatan penjualan. Selain penjualan ekspor yang turun terjadi di kawasan Asia, Eropa, Amerika Serikat dan Amerika Latin, Uni Emirat Arab dan Afrika, emiten yang memiliki kode saham SRIL ini juga mengalami pelemahan permintaan di pasar domestik. Hal ini diakibatkan peraturan Permendag nomor 8 tahun 2021. Regulasi ini memperbolehkan impor pakaian bekas yang membanjiri pasar lokal dengan produk murah, melemahkan daya saing industri tekstil domestik. Kondisi Sritek saat ini berdasarkan pantauan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah menunjukkan ribuan karyawan tetap masuk bekerja dan kompak mengenakan pita hitam di lengan kiri. Manajer HRD dari Human Capital Sritek Group, Sri Sabto Basuki mengatakan, pita hitam tersebut merupakan simbol kebangkitan. Ia mengatakan, karyawan perusahaan akan bersama-sama berjuang demi kelangsungan hidup keluarga. Dari kisah Sritek ini mengandung beberapa pelajaran penting. 1. Manajemen keuangan yang bijak. Ketergantungan pada utang untuk ekspansi besar-besaran tanpa manajemen resiko yang memadai bisa menjadi bumerang. 2. Diversifikasi pasar. Ketergantungan pada segmen tertentu seperti seragam militer membuat perusahaan rentan terhadap perubahan geopolitik. 3. Pentingnya dukungan kebijakan. Kebijakan pemerintah yang mendukung industri lokal sangat diperlukan untuk menghadapi tantangan dari produk impor murah. Sobat VC, Sritek menjadi pengingat bahwa bahkan perusahaan sebesar apapun harus terus beradaptasi dengan perubahan pasar, menjaga stabilitas keuangan, dan merespon tantangan eksternal dengan strategi yang matang. Jangan lupa untuk selalu nantikan video bermanfaat dari PNM Venture Capital. Kira-kira Sobat VC mau bedah bisnis apa lagi ya? Yuk tulis di kolom komentar.